Di hari ini saya akan membawakan materi bagian yang terakhir dari menu kita atau tema kita satu bulan ini, di mana di bulan Januari kita berbicara mengenai vision. Dari sejak awal tanggal 5 kemarin kita memulainya dan kita berbicara mengenai visi itu sendiri. Apa sih visi? Ya kan? Mengapa visi itu harus dilakukan? Dan langkah-langkahnya apa saja visi itu untuk dikerjakan. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang kita dapatkan di sepanjang bulan Januari ini. Nah, saya rindu saudara biarlah di bulan Januari ini artinya apa yang sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu Saudara menjadi berkat. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menangkap kemana sebenarnya gereja ini akan bergerak. Kemana Zion Church of Christ akan melangkah. Kemana sih tujuannya, masa depan apa sih yang dicita-citakan oleh gereja ini. Nah, itulah sebabnya di pagi hari ini tema atau judul yang saya bawakan itu berbicara mengenai dimurnikan dan berdampak. Jadi kalau saudara bawa catatan, Anda boleh tulis, judul hari ini berbicara mengenai dimurnikan dan berdampak. Nah, saya berdoa saudara bahwa sebagaimana visi daripada gereja kami, itu visi daripada gereja kami adalah membawa agar jemaat Tuhan menjadi jemaat yang dimurnikan, yaitu untuk bergerak dalam kemurnian menjadi relevan dan juga berdampak bagi dunia. Jadi visi gereja kami adalah terwujudnya sebuah gereja lokal yang bergerak dalam kemurnian menjadi relevan dan berdampak bagi dunia. Oke, ini adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Oke, bukan hari ini. Kita sedang bergerak ke arah sana. Artinya, untuk mewujudkan sebuah visi itu tidaklah dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Untuk mewujudkan suatu gereja lokal yang bergerak di dalam kemurnian, menjadi relevan, lalu berdampak bagi dunia, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu perlu perjuangan. Di dalam ketekunan, serta memiliki kesabaran untuk terjadinya harapan itu pada masa depan nantinya. Dan tentunya tidak bisa 1 tahun, tidak bisa 2 tahun. Kita akan melihat beberapa tahun, mungkin 10 tahun ke atas, I don't know. Tapi yang jelas itu yang akan terus kami kerjakan secara serius. Kami akan terus melakukannya secara intensif, agar visi tersebut dapat tergenapi di dalam pelayanan yang kami lakukan. Nah, oleh sebab itu, langkah penting yang harus dikerjakan sejak awal adalah kami harus mempersiapkan atmosfernya. Atmosfernya bagaimana? Yang baik tentunya. Kami harus menyiapkan atmosfer yang baik dengan membangun orang-orang yang ada di dalamnya agar mereka semuanya menjadi orang-orang yang terus untuk dimurnikan. Karena dengan mereka, orang-orang yang ada di dalamnya dimurnikan, ini akan membawa dampak yang besar bagi orang-orang sekitar mereka. Nah, keefektifan berdampak bagi orang lain itu dipengaruhi oleh kualitas rohani kehidupan kita masing-masing. Jadi bagaimana kita bisa berdampak bagi orang itu sangat dipengaruhi oleh kualitas kerohanian kita sendiri. Karena biasanya orang akan mendekati mereka yang memiliki nilai-nilai yang sama atau nilai-nilai yang mirip. Atau saya pernah sebut dengan istilah people attract people with same level. Jadi ketika kita ingin bahwa keadaan dalam artian orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang tertib, itu tidak bisa dimulai dari orang lain, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau pengen kita keluarga kita baik, kalau kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang hormat, anak-anak yang tenang, itu tidak bisa dimulai dari anak-anak kita, tetapi harus dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Sebaliknya juga sebuah komunitas atau sebuah gereja akan menjadi gereja yang murni. Itu tidak bisa dimulai dari gerejanya, tidak bisa dimulai dari pekerja atau volunteernya, tapi harus dimulai dari leadernya terlebih dahulu. Oleh sebab itu saya akan selalu menekankan kepada para leaders, mereka yang ada pada tim kami, mereka harus menjadi orang-orang yang untuk bergerak di dalam kehidupan rohani yang semakin hari semakin dimurnikan. Karena dengan leader, lalu para volunteernya juga hidup dalam kemurnian, maka tentunya umat Tuhan yang ada di dalam gereja yang sama ini, mereka juga akan mau untuk bergerak bersama-sama di dalam kemurnian. Nah, kita perlu menetapkan firman Allah sebagai standar kebenaran pada saat kita berinteraksi dengan dunia ini. Kita akan terkoneksi dengan dunia, kita ada di dalam gedung gereja, istilahnya tempat ini kita pakai buat ibadah. Begitu kita keluar dari sini kita akan masuk ke mall yang akan kita berhubungan, terkoneksi dengan orang-orang yang di luar sana. Nah, kita harus punya ketetapan saudara. Nah, kita harus punya standar, dan standar kita tidak lain adalah firman Tuhan. Tetapi bukan karena kita punya standar firman Tuhan lantas kita menjadi cupu atau sebutannya culun gitu. Artinya kita menjadi kaku, menjadi aneh.
Sehingga kalau kita ketemu dengan orang yang tidak seiman dengan kita anggap, oh ini enggak, saya najis nih ketemu dengan orang beginian. Kita jadinya tidak relevan. That's why pada waktu kita memulainya, ya kan, kita memulai dengan, ya tadi, ucapan yaitu greetings, gong si facai, ya kan. Karena kita mau jadi relevan, kita mau nyambung dengan semua orang. Dan ada lagu awal tadi dengan lagu bahasa Mandarin yang mungkin beberapa dari saudara masih lihat agak baru. Tapi pemimpin pujiannya luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan buat dia. Cara spellingnya itu good. Saya pikir luar biasa cara dia menyampaikan bahasa Mandarinnya. Luar biasa. Saya berharap setiap kita terberkati dengan pujian penyembahan yang tadi dinaikkan. Nah saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan itu tetap sama. Dia tidak pernah berubah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi metode pendekatannya bisa kita ganti. Kita bisa rubah-rubah metodenya tanpa mengurangi kualitas daripada firman itu sendiri. Menjadi relevan itu bukan berarti kita menjadi munafik, saudara. Menjadi relevan itu bukan berarti kita menjadi orang yang kompromi dengan dunia, bukan. Menjadi relevan adalah bagaimana metodenya kita bisa ganti agar pendekatannya bisa nyambung, tetapi firman Tuhan kualitasnya tidak kita turunkan. Paham sampai di sini ya? Nah seharusnya gereja Tuhan menjadi gereja yang relevan. Jangan kita menjadi gereja yang merasa bahwa kita suci, sebenarnya tidak suci. Kami tidak mau berhubungan dengan orang yang tidak suci. Saya melihat bagaimana pelayanan Yesus pada waktu ketemu dengan orang kusta. Orang kusta di dalam zamannya orang Yahudi itu tidak boleh berdekatan dengan orang sehat. Karena bagi mereka kalau sampai orang sehat tersentuh dengan orang kusta, maka orang sehat itu dianggap tidak tahir dan harus diasingkan selama 7 hari. Tapi lain dengan Yesus, begitu Yesus bertemu dengan orang kusta, dan orang kusta sudah tahu bahwa mereka akan dikucilkan, tidak bisa ketemu dengan orang-orang sehat. Tetapi Yesus bertemu dengan orang kusta, apa yang dikerjakan Yesus? Dia pegang orang kusta, Yesusnya tidak ketularan kusta, Yesusnya tidak ketularan menjadi tidak tahir, tapi sebaliknya Yesusnya malah menularkan pentahiran bagi orang kusta, dan orang kusta itu mengalami kesembuhan. Nah seharusnya gereja menjadi gereja yang nyambung. Gereja harusnya bisa menjadi gereja yang bisa berdampak. Gereja harusnya bisa menjadi gereja yang membawa perubahan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah tentunya ada proses yang kita jalani di dalam perubahan-perubahan itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang perubahan. Minggu lalu kita juga berbicara mengenai proses dan progres. Nah kehidupan anak-anak Tuhan harusnya terus mengalami peningkatan, terus mengalami kemajuan. Saya berdoa saudara yang bersama-sama kami di Zion Church of Christ ini, saudara menjadi orang-orang yang terus mengalami kemajuan dan mengalami pemurnian di dalam kehidupan Anda. Amin. Sehingga kehidupan Anda akan berjumpa dengan orang lain, dan orang lain akan menilai diri Anda. Dan orang akan bisa berkata, kamu sudah berbeda sekarang ya, kamu berubah ya. Dan saya berdoa buat saudara, roh Tuhan akan mengubahkan kehidupan Anda. Nah bicara tentang murni itu sendiri, apa sih artinya murni? Kalau saudara bicara tentang kemurnian, itu bicara mengenai tidak bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Murni itu bicara tentang tulen. Murni itu bicara mengenai ketulusan, kesucian. Atau kalau disebut dengan cinta yang sejati, cinta yang murni, cinta yang asli. Murni artinya tidak dipengaruhi dari luar. Atau kalau kita sebut lagi orang yang lugu, orang yang polos, itu disebut dengan murni. Nah yang menariknya bahwa Tuhan justru menginginkan orang-orang yang murni untuk ditempatkan pada posisi-posisi yang penting. Nah saya percaya bahwa Tuhan tidak sembarangan memilih orang-orang yang murni. Dan ternyata orang-orang yang murni ditempatkan Tuhan dalam bagian ini. Mari kita buka di dalam Mazmur 24. Pada ayat yang ketiga. Mazmur 24 pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima dikatakan begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat ini memberi petunjuk siapa yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan. Nggak semua orang bisa naik ke atas gunungnya Tuhan. Tapi orang-orang ini diberi kesempatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang murni hatinya. Makanya saya selalu katakan sama teman-teman yang melayani di panggung ini, saya katakan sama mereka, kalian yang berdiri di panggung ini adalah orang-orang yang kalau boleh saya sebut adalah orang-orang yang priceless. Orang-orang yang tak ternilai. Kalian mau dihargai berapapun, Anda tidak terukur nilai kalian. Karena kenapa demikian? Karena nggak setiap orang bisa berdiri di tempat ini, betul nggak sih? Apa semua jemaat pasti bisa berdiri di sini?
Siapa yang bisa berdiri di sini adalah orang-orang yang diberikan privilege oleh Tuhan. So kalau saudara mau berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di tempat kudusnya Tuhan, berdiri di tempat kemuliaan yang Tuhan sediakan. Saudara, mimbar itu penuh dengan kemuliaan. Siapa yang mau berdiri di tempat kemuliaan Tuhan? So mereka harus menjaga hatinya apa tadi? Murni. Makanya orang-orang yang murni hatinya, mereka tidak sembarangan. Mereka akan dipromot oleh Tuhan, mereka akan diangkat oleh Tuhan. Ini merupakan satu jaminan yang indah. Tuhan sediakan pada saat kita mau menjaga kemurnian. Dan saya katakan sama saudara bahwa kemurnian itu bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Percayalah, gak ada orang yang jadi murni atau lahir murni, tidak ada. Tetapi kemurnian itu adalah sesuatu hal yang harus diperjuangkan. Sama-sama dengan saya katakan, harus diperjuangkan. Nah, setiap kita pastinya selalu berhadapan dengan pencobaan. Untuk menjadi murni tidak gampang, apalagi di kota Jakarta. Untuk menjadi murni, untuk menjadi polos, untuk menjadi suci, nggak mudah tentunya. Begitu banyak pencobaan di sekitar kita, ya kan? Dan pada kenyataannya iblis tidak pernah tinggal diam bagi siapapun yang mau hidup di dalam kemurnian. Ketika Anda berjuang untuk hidup dalam kesucian, pada waktu Anda mau hidup dalam ketulusan, selalu akan ada godaan yang coba membuat Anda keluar dari bagian besar pekerjaan yang Tuhan telah sediakan bagi Anda. Bagaimana dengan saya? Godaan yang menyerang saya juga ada. Setiap orang yang berdiri di depan tentunya punya cobaannya masing-masing, punya godaannya masing-masing. Saya percaya jemaat Tuhan juga punya godaan. Kalau saudara mengalami pencobaan, kalau Anda mengalami godaan, Anda jangan pernah berpikir, saya tidak rohani ya Pak. Enggak, semua orang akan berhadapan dengan pencobaan. Godaan yang saya hadapi adalah saudara, pada waktu menjalankan visi ini, pada waktu menjalankan bagaimana menjadikan sebuah gereja lokal yang bergerak dalam kemurnian menjadi relevan dan berdampak bagi dunia. Itu menjadi cobaan buat diri saya. Karena ada pertanyaan yang coba dihembuskan oleh iblis kepada saya. Iblis bertanya begini, apakah Tuhan yang suruh kamu bangun pelayanan ini, katanya iblis itu. Kamu udah bener nih. Kamu yakin nih bangun gereja. Kamu yakin nih bangun pelayanan. Itu kata-kata itu saudara menyerang pikiran saya saudara. Menyerang hati saya, menyerang sistem pemandangan saya gitu. Itu coba mengganggu saya. Nah ini kenapa ini menjadi godaan buat saya? Kenapa kok kata-kata ini menjadi godaan? Karena banyak hal yang harus saya pikirin. Pada waktu menjadi pendeta undangan sama menjadi gembala, itu beda saudara, bebannya beda situasinya. Begitu menjadi gembala banyak yang dipikirin. Mikirin lokasinya, mikirin bagaimana orang-orang yang ada di dalam yang melayani, mikirin bagaimana jemaatnya agar mereka juga terberkati dengan bagian makanan rohani buat mereka, mikirin juga buat sistemnya, mikirin juga bagaimana alurnya, mikirin waktunya, mikirin banyak yang dipikirin. Ternyata saya baru tahu, jadi gembala sidang gak gampang. So sometimes saya pikir, karena banyak yang dipikirin, kadang-kala gembala sidang jarang senyum saudara. Karena begitu banyak beban yang dia pikirin, pikirnya waduh banyak banget. Tapi saya tahu bahwa Tuhan saya luar biasa. Saya percaya bahwa dalam menghadapi situasi seperti ini, saya hanya bertekun di bawah kaki Tuhan. Saya tidak membiarkan iblis untuk menggodai pikiran saya. Haleluya. Iblis berkata mungkin sama saya, kamu masih mau jaga hati yang murni, gitu kata dia. Udah culas-culas dikit juga gak apa-apalah, toh gak ada yang tahu, betul ya? Gak ada yang tahu kok. Saya bergerak terus di dalam kemurnian saudara. Tapi iblis coba mengganggu saya. Nah, bagaimana dengan Anda? Pada saat anak-anak muda, engkau digoda untuk tidak murni di dalam membangun hubungan atau menjalin suatu hubungan dengan lawan jenismu. Engkau digoda untuk tidak murni. Si penggoda berkata begini, udah gak apa-apa. Kita kan hidup di zaman now, kids zaman now. Toh yang lain juga begitu, kalau kita juga begitu gak apa-apa lah, itu hal yang lumrah lah, bener gak? Anak-anak muda digoda seperti itu. Atau dalam bisnis, atau dalam pekerjaan, kita digoda untuk tidak murni, untuk belajar, untuk apa? Untuk tawaran manipulasi. Dengan alasan bahwa zaman sekarang, sorry to say ya,
Yang haram aja susah. Apalagi yang lurus-lurus gitu loh. Udah jangan murni-murni banget gitu loh. Loh ini semua kan godaan loh, betul nggak? Godaan untuk kita agar kita gagal hidup dalam kemurnian. Saya teringat kata-kata Paulus bahwa Paulus pernah mengingatkan anak didik rohani yang bernama Timotius mengenai kondisi hati yang murni. Di dalam 2 Timotius 2, coba kita lihat lagi 2 Timotius 2 ayat 22. Dikatakan begini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Paulus mengingatkan kepada Timotius agar anak didik rohaninya jangan terpengaruh dengan nafsu orang muda. Jauhilah nafsu orang muda. Orang muda itu saudara tidak berpikir panjang. Seringkali yang terjadi begitu. Apa yang dia pikir mau, dia langsung kerjakan. Makanya Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk menjaga dengan hati yang murni. Nah, bicara tentang hati yang murni, ternyata hati adalah sumber. Sumber dari apa? Sumber dari kesehatan dan kehidupan. Seringkali kalau kita gelisah, seringkali kalau kita ketakutan, dan hidup kita menjadi tidak nyaman, itu sebenarnya karena kita membiarkan hati kita ini untuk terkontaminasi pada waktu kita berkompromi dengan hal-hal yang salah. Nah, kalau kita berkompromi dengan hal-hal yang salah, percayalah hati kita tidak akan tenang. Perhatiin deh, orang-orang yang hatinya culas, orang-orang yang hatinya jahat, atau Anda melakukan tipu daya, atau Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pada waktu Anda melakukannya, hati Anda sebenarnya tidak nyaman. Nah, hati itu sendiri adalah sumber daripada kesehatan dan kehidupan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu adalah sumber kehidupan, hatimu adalah sumber daripada kesehatanmu. Saya banyak jumpai orang-orang yang sakit dalam kehidupan mereka, sederhana karena hatinya tidak beres. Orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang benci dendam, biasanya tidak jauh dari penyakit. Tapi orang-orang yang mudah mengampuni, yang tidak benci, tidak dendam, mereka akan lebih mudah rilis. Mereka akan lebih sehat, mereka akan lebih nyaman kehidupan mereka. Hari ini saya katakan sama saudara, pada saat kita menjaga kemurnian hati, justru disitulah kita akan menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Berarti pada waktu kita menjaga murni hati kita, hidup Anda pasti berlimpah. Haleluya. Saya akan bagikan kepada saudara keuntungan daripada orang yang murni hatinya. Apa saja sih keuntungannya? Yang pertama, orang yang hatinya murni itu menjagai dirinya untuk terus memiliki motivasi yang benar ketika dia ikut Tuhan. Kalau Anda menjaga hati Anda yang murni, itu akan menjagai Anda untuk memiliki motivasi yang benar pada waktu Anda ikut Tuhan. Ternyata pada waktu orang ikut Tuhan, ada yang memiliki motivasi tidak benar. Tetapi pada waktu engkau menjaga hati nurani yang murni, ternyata engkau akan bisa memiliki motivasi yang benar pada waktu engkau ikut Tuhan. Dalam Kisah Rasul 24 pada ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Paulus berkata demikian. Paulus tidak memiliki agenda lain selain untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang yang murni saudara, dia tidak berusaha melakukan demi kepentingannya sendiri. Apapun yang dikerjakan demi kepentingannya Tuhan. Halo? Gampang sederhana makanya. Kalau kita menjaga hati kita murni, motivasi kita hanya buat menyenangkan Tuhan, gak ada yang lain. Dia tidak akan tergoda dengan agenda. Apapun yang dikerjakan di dalam pelayanannya, dia tidak ada maksud pribadinya. Dia gak perlu cari muka, saya sudah berkali-kali katakan, cari muka. Gak perlu cari muka, karena Anda sudah punya muka. Gak perlu kita jilat orang, karena apa? Gak enak, asin rasanya. Orang-orang yang tulus saudara, dia lebih tenang. Karena dia gak punya kepentingan bagi diri sendiri. Makanya di dalam dunia politik saudara gak ada musuh abadi. Gak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi, itu dia. Yang tadinya musuhan bisa jadi temenan. Demi kepentingan, itu dia. Tapi saya berdoa bahwa saudara, orang-orang yang murni hatinya, dia selalu memiliki tujuannya bukan untuk menyenangkan diri dia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, keuntungan untuk orang yang murni hatinya adalah, hati yang murni itu menjaga kita untuk selalu tulus, ikhlas dan rela. Sama-sama katakan tulus. Ya,
Ini seperti perkataan Daud dikatakan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ini pada waktu Daud mengumpulkan persembahan untuk membangun bait Allah. Dia pengen bangun bait Allah, tetapi kata Tuhan, kamu tidak bisa membangun bait Allah. Itu hanya dapat dilakukan oleh anakmu Salomo. Itu sebabnya Paulus mengumpulkan biaya, mengumpulkan dana. Dan you know apa yang dilakukan Daud? Daud memberikan persembahan yang sangat besar. Jadi sebelum umatnya memberikan persembahan, Daud dulu sebagai pemimpin yang memberikan persembahan. Dia memberikan persembahan yang cukup besar. Dan dia buktikan di hadapan umat Tuhan. Dia buktikan di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan sendiri. Makanya untuk membangun sebuah pelayanan saudara, kenapa saya berani mengambil tempat di tempat ini? Karena saya percaya Tuhan saya besar dan saya berarti sebagai pemimpin, saya harus mengeluarkan artinya pengorbanan yang cukup besar untuk membangun pelayanan ini. Amin. Bagaimana mungkin orang-orang yang ikut dengan saya mereka mau berkorban, kalau saya sebagai pemimpin juga saya tidak memulainya terlebih dahulu. Dan itu yang saya lakukan. Karena saya percaya bahwa pada waktu Daud melakukannya, bait Allah dibangun dengan luar biasa dan itu biayanya sangat besar saudara. Dan Daud berhasil membangunnya. Daud tidak pernah berpikir untuk menumpuk keuntungan bagi diri sendiri. Daud tidak pernah yang namanya mengorbankan kepentingan orang lain. Makanya pelayanan itu saudara bukan untuk menggunakan orang, tapi sebaliknya harusnya gereja menggunakan pelayanan untuk membangun orang, bukan menggunakan orang untuk membangun pelayanan. Gereja kami menerapkan itu, menggunakan pelayanan untuk membangun orang-orang yang ada di dalamnya. Nah orang-orang yang murni, orang yang tulus ikhlas melayani dengan rela dan berkorban, serta mereka memiliki perilaku yang rela dengan ketulusan. Artinya ketika berbuat baik dia tidak harap balasan. Jadi pada waktu mereka melayani, pada waktu mereka melakukan sesuatu, mereka nggak minta dibalas. Mereka melayaninya tidak minta dipuji. Semua yang dilakukannya fokusnya cuma satu, bagaimana menyenangkan Tuhan. Saya berdoa para tim volunteer kami semua yang melayani, target kita satu, bagaimana nama Tuhan disenangkan. Amin. Biarin orang nggak puji kita nggak apa-apa. Tapi yang jelas Tuhan disenangkan oleh apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, keuntungan orang yang murni hatinya adalah apa? Hati yang murni itu menolong kita untuk bisa menikmati keberhasilan. Dan berkat tanpa harus takut jatuh dalam kesombongan. Orang yang murni hatinya nggak akan takut jatuh dalam kesombongan. Dan dia bisa menikmati berkat Tuhan. Dalam Mazmur 24 ayat 4 dikatakan begini, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Anda bisa lihat di sini bahwa hati yang murni itu menolong kita dalam menikmati keberhasilan, dalam menikmati segala berkat tanpa harus takut untuk jatuh dalam kesombongan. Bahkan Paulus berkata dalam Roma 11 pada ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti orang yang murni hatinya adalah orang yang paling berbahagia. Karena mereka tidak melekatkan dirinya, tidak melekatkan hatinya pada apa yang dia punya, tetapi dia lebih melekatkan dirinya kepada sumber daripada apa yang dia punya. Dia tidak melekatkan kepada benda-benda yang dia punya. Dia tidak perlu memamerkan sama orang dia punya apa. Dia tidak perlu show off sama orang. Dia sudah sering berjalan ke tempat-tempat yang mewah, ke tempat-tempat yang indah. Dia nggak perlu kasih tahu orang, wah saya sudah pernah ke tempat ini, saya sudah pernah ke tempat itu. Nah lihat nih tempat-tempat yang indah saya datengin. Dia nggak perlu show off barang-barang, benda-benda milik dia. Dia nggak perlu show off rumahnya segede apa. Karena orang yang murni adalah orang-orang yang bergantung kepada sumber yang memberkati dia. Amin. Nah, saya berdoa buat saudara, Anda perlu memahami akan anugerah yang Tuhan sediakan bagi hidup Anda. Ada amin. Jagalah kemurnian hati Anda. 3 keuntungan ini akan terjadi bagi hidup Anda. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Lalu bagaimana agar hati kita dapat menjadi murni dan hidup kita dapat berdampak bagi dunia ini? Sekali lagi saya ulang sedikit. Kita tidak mungkin berdampak bagi orang lain kalau belum dimurnikan. Sama-sama katakan begini, saya dimurnikan.
untuk dapat berdampak. Amen. Jadi bagaimana kita untuk bisa dimurnikan? Bagaimana kita menjadi murni agar kehidupan kita nantinya bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita? Yang pertama ini, pastikan dulu bahwa kita sungguh-sungguh sudah mengalami kelahiran baru. Sama-sama katakan, saya sudah mengalami kelahiran baru. Ya, saudara, Anda nggak mungkin bisa berdampak bagi orang lain. Anda bagaimana mungkin bisa hidup dalam kemurnian kalau kita belum sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Makanya penting sekali bahwa orang-orang yang percaya pada Yesus, mereka harus hidup baru dulu. Nah, orang-orang yang hidup baru bisa dibentuk untuk hidup di dalam kemurnian. Dalam 2 Korintus 5 pada ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya lahir baru adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Percaya dan mempercayakan hidup mereka dengan penuh kesadaran sama Tuhan. Penting sekali nih. Jadi kita harus percaya bahwa kita sudah menjadi lahir baru. Kalau kita mau dimurnikan, langkah pertamanya kita sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Langkah yang kedua adalah setelah kita lahir baru, mari seperti lagu tadi. Kita minta Roh Kudus, undanglah Roh Kudus untuk menjadi tuan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan bekerja maksimal di dalam kehidupan Anda. Pada waktu Anda mengundang dia masuk. Izinkan Roh Kudus untuk apa? Mengelola hati Anda. Izinkan Roh Kudus untuk memberitahukan kepada Anda hal-hal apa yang harus ditinggalkan. Tingkah laku apa yang harus dirubah. Roh Kudus akan menuntun kehidupan Anda. Izinkan dia menjadi tuannya atas kehidupan Anda. Kalau Anda mau dimurnikan. Dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Banyak orang Kristen yang sudah melayani. Banyak orang Kristen yang ada di rumah Tuhan. Tapi mereka lebih banyak dituntun oleh kedagingan mereka. Dan saya mau katakan sama saudara bahwa semua orang pasti ada dagingnya. Jangan saudara datang sama saya, pendeta, tolong doakan saya. Apa? Agar daging saya dibuat mati. Matikan saya. Begitu saya doa buat Anda, maka Anda langsung masuk ke Pondok Rangon, San Diego Hills, atau yang dekat dengan Jakarta Utara ini, Budi Dharma. Nah, bukan itu. Setiap orang punya daging, tetapi Tuhan mau agar Anda dan saya izinkan Roh Kudus membimbing kita, agar kita dapat mengendalikan kedagingan kita. Banyak kepentingan, daging berusaha untuk membawa kita kepada hal-hal yang salah. Tapi dengan Anda membiarkan Roh Kudus menuntun hidup Anda akan bisa mengendalikan daging untuk tidak membawa Anda ke dalam hal-hal yang salah. Bahkan Roh Kudus itu juga akan bisa membantu Anda untuk membereskan segala sesuatu yang salah di masa lampau. Banyak orang hari ini dia ada, saudara tahu nggak? Masa lalu dia masih bawa sampai hari ini. Karena apa yang kau percaya di masa lalu, itu akan menjadi masa depan Anda. Makanya hari ini saya mau katakan sama saudara, biarlah Roh Kudus memurnikan Anda. Dia jadi Tuhan buat Anda, sehingga Anda dibereskan. Bahwa masa lalu Anda yang buruk, masa lalu Anda yang tidak baik, situasi yang pernah Anda alami di masa lampau, itu sudah tertinggal di sana. Sekarang Anda bersama dengan Yesus, Anda menjadi ciptaan yang baru yang dimurnikan di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anda saya sudah dimurnikan. So izinkan Roh Kudus menjadi Tuhan bagi hidup Anda akan jadi murni. Anda tidak ketakutan. Anda tidak menjadi orang yang depres. Anda tidak menjadi orang yang minder. Berapa banyak saya jumpai orang-orang yang sudah ada di dalam pelayanan tapi masih minder. Ketemu dengan orang kikuk, ketemu dengan ini takut dan segala macam. Harusnya Anda dan saya, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah lahir baru. Harusnya kita izinkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Harusnya kita menjadi orang yang paling percaya dia di dalam dunia ini. Amin. Harusnya pada waktu kita berinteraksi kemanapun juga kita tenang. Harusnya kita bukan menjadi orang yang gampang goncang gitu. Tapi kita menjadi orang-orang yang berdiri dengan tegak dan berani berkata, Tuhan saya luar biasa. Amen. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang berani bersikap, berani berdiri. You know, saya gak gampang bisa berdiri di depan ini, saya gampang ketakutan, saya gampang minder, saya gampang cemas untuk ngobrol sama orang. Tapi saudara bisa melihat, saya bisa berdiri di hadapan Anda, saya bisa memimpin, saya bisa menyampaikan firman, saya bisa menuntun orang, saya bisa mengajarkan orang. Dari mana saya bisa berdiri hari ini? Karena saya mengizinkan Roh Kudus menjadi Tuhan bagi hidup saya. Saya bisa diubahkan. Karena Tuhan bisa ubahkan saya. Kalau Roh Kudus bisa ubahkan saya. Dan Roh Kudus bisa mampukan saya. Saya percaya apa yang dikerjakan atas saya, dia bisa bekerja juga atas hidup Anda. Anda juga bisa diubahkan. Anda juga pasti bisa dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Karena dengan perubahan yang terjadi, Anda akan siap untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan Anda.
Anda tidak akan ketakutan dengan perkataan-perkataan virus penyakit apapun juga. Anda akan berkata, Tuhan saya lebih besar daripada virus yang sedang merebak di dunia ini. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana langkahnya agar kita dapat menjadi murni dan hidup kita dapat berdampak bagi dunia ini? Izinkan firman Tuhan membentuk kita menjadi emas yang murni. Nah, ini gak enak. Izinkan firman Tuhan membentuk Anda dan saya menjadi emas yang murni. Ini bagian yang terakhir. Ayub pasal 23 pada ayat yang ke-10 dikatakan begini. Karena dia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub orang yang mengalami tekanan. Ayub orang yang mengalami cobaan. Ayub orang yang mengalami goncangan. Tapi akhirnya Ayub menyadari, kalau itu terjadi, Tuhan sedang membuat dia untuk dia menjadi orang-orang yang dimurnikan dan diubahkan menjadi sama seperti emas. Emas, saudara, itu harus dibakar berkali-kali. Tujuannya agar apa? Agar logam-logam yang menempel pada emas itu terkikis pada waktu panasnya tinggi, maka logam yang bukan emas itu akan terurai, yang tadinya melekat pada emas akan terpisah pada tingkat derajat panas yang sangat tinggi, sehingga tinggal hanya emasnya saja tanpa ada logam-logam lain yang menempel pada bagiannya. Ini memberikan pengajaran buat Anda dan saya bahwa izinkan firman Tuhan untuk memurnikan Anda dan saya. Firman Tuhan akan memampukan kita untuk apa? Memperbaharui konsep berpikir kita yang salah. Firman Tuhan akan memperbaharui keadaan hati kita. Firman Tuhan akan menaikkan nilai standar yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada waktu Anda dan saya, kita bergaul dengan orang lain, kita punya standar firman Tuhan. Pada waktu anak-anak muda, engkau membangun hubungan dengan orang lain, engkau punya standar yang benar. Amin. Pada waktu engkau senang atau jatuh cinta sama seseorang, engkau tidak kompromi untuk menurunkan standar firman Tuhan yang sudah engkau terima. Engkau punya ketetapan. Engkau tidak mau masuk dan mengizinkan hal-hal yang tidak sama dengan firman untuk mengotori atau mengkompromikan di dalam kehidupan. Dalam dunia bisnismu juga engkau tidak mau melakukan hal-hal yang kebanyakan orang lakukan. Orang mungkin pengen cari untung yang besar sehingga menghalalkan segala macam cara. Tidak. Tapi kau punya standar. Izinkan firman Tuhan membawa Anda untuk menetapkan standar yang benar. Saya berdoa saudara, pada saat pagi hari ini Anda menjadi orang-orang yang mengalami kemajuan. Dan satu hal yang saya tekankan buat saudara, bahwa sebelum seseorang Tuhan pakai dengan luar biasa, Tuhan akan selalu memproses hati mereka terlebih dahulu. Hari ini kita sedang diproses. Kalau hari ini ada bagian pemurnian yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita, jangan keraskan hatimu. Izinkan Tuhan bawa Anda ke dalam pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ada amin? Kita sedang sama-sama bergerak menuju masa depan. Kita sedang sama-sama bergerak untuk menikmati sesuatu harapan di masa depan untuk terjadi yang luar biasa. Saya berdoa, pagi hari ini bukan pagi sekedar hari Minggu biasa, tapi pagi hari ini kita izinkan Roh Kudus memimpin kita. Kita izinkan firman yang berbicara. Kita izinkan diri kita untuk dibawa ke dalam pengalaman-pengalaman Tuhan.